Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Di samping pengetahuan dan juga ilmu yang mumpuni, kita juga harus tahu waktu atau tempat, kondisi ketika kita ingin memberikan pendapat, kritik ataupun saran. Jangan sampai kita terjebak dengan momentum yang membuat kita terjerumus, bahkan sampai salah memberikan kritik ataupun saran terhadap seseorang ataupun terhadap kebijakan. Kemudian mengajar di 2 tempat. Nih ya, si Ibu Empon nih, ternyata dia kan kenapa dia menggebu-gebu gitu kan, curhat kemarin itu yang terkait ribet riweuh, katanya gara-gara masuk jam 6.30 gitu kan. Anak orang keurus, katanya giran anak sendiri kagak keurus. Ternyata dia ini kan ngajar di 2 sekolahan, double job gitu. Dan dia juga menegaskan, katanya Bapak Aing, kalau dia tuh nggak cuma jadi dosen, tapi jadi guru juga, ada di madrasah aliyah, katanya begitu. Jadi dia ngebagi waktu tuh buat ngambil ngajarnya itu double job. Nah kan, ibu di sini kan ibaratnya berani mengambil job double gitu kan. Berarti kan ibu juga udah tahu dong dari konsekuensinya begitu kan, terkait keribetan keriuhannya itu udah pasti ibu udah dapetin gitu konsekuensi dalam mengambil 2 pekerjaan gitu kan ya dalam 1 hari. Harusnya sih ibu paham ya. Nih Bu, saya mah cuma mau ngasih ini nih ide nih, jalur saya nih ya. Soalnya sama Bu, saya juga riweuh juga nih, termasuk riweuh juga. Cuma memang saya kerjaannya bukan ngajar kayak ibu gitu ya. Kerjaan saya ini seorang wirausaha. Set dah gua mau ngaku lagi gitu ya. Sebagai seorang wirausaha, sama gua juga nih. Subuh-subuh bangun nih, ngurusin anak gua nih buat berangkat sekolah. Masak juga sama Bu gitu kan ya. Masak. Terus gue pergi nganterin anak gue sekolah tuh yang masih TK. Kalau anak gue yang SMP mah ibaratnya udah bisa pergi sendiri, jalan sendiri gitu kan. Gue siapin bekal-bekalnya buat mereka nih, yang anak SD juga gitu kan. Gue siapin bekalnya biar pada bawa bekal. Nah, abis pulang dari nganterin anak gue yang TK, gue langsung bikin adonan buat jualan gue, buat usaha gue. Dari jam 7, jam 8 pagi gue bikin adonan tuh. Ngerjain itu pesanan nyampe jam 8 malam, kadang mah nyampe jam 9 malam. Nah kayak sekarang nih, gua ibaratnya ya udah kelar produksi, gua sebelum mandi gua nyiapin apa dulu, nyiapin buat besok pagi perbekalan anak gua. Nih tuh begini Bu, gua belanja nih, gua belanja buat besok pagi bekal anak-anak sekolah ya. Gua siangin dulu sekarang mumpung masih ada waktu nih. Pukul berapa ini? Pukul 7:30. Masih ada waktu, gua siangin begitu kan. Biar apa? Biar besok subuh itu udah tinggal osreng aja, tinggal matengin. Sambil nyolokin nasi juga tuh ya. Langsung osreng, matengin. Begitu. Udah gitu kelar gua mandi, baru gua istirahat ya. Istirahat. Jadi semua pekerjaan itu sebenarnya mau profesinya guru ataupun bukan, kalau mau dilihat dari kata ribet riwanya semuanya sama aja Bu. Tapi tergantung bagaimana kita menanggapinya, bagaimana cara kita mengerjakannya begitu. Dan satu lagi ya, ada juga yang berkomentar tuh di video gua tuh ya, terkait si Ibu Empon juga nih, seorang guru juga ya. Komentarnya apa? Dia bilang, nih baca. Tuh, itu komentaran dari seorang guru. Bisa diambil juga Ibu buat solusi Ibu ya. Kalau Ibu memang sibuk banget gitu ya, setidaknya gunain IRT lah ya, pekerja asisten rumah tangga lah gitu. Maksudnya bukan IRT, asisten rumah tangga dah gitu. Kalau memang Ibu membutuhkan, kalau emang Ibu kerja sendiri itu kagak sanggup gitu, gunain ART ya. Hitung-hitung ngebantu orang juga itu tuh, ngurusin terkait dapur Ibu, terkait anak Ibu. Kalau memang Ibu kagak sanggup ngerjain sendiri, bagi-bagi rezeki lah gitu sama orang juga ya, yang mempekerjakan jadi asisten rumah tangga Ibu. Tuh, kalau guru yang punya pikiran jalan
Solusi mah kagak dibikin ribet, kagak dibikin pusing. Setiap permasalahan pasti ada solusinya, udah itu aja ya. Bye. Salah satunya Bu Popon. Beliau adalah orang yang berpendidikan, akan tetapi beliau mungkin terbawa suasana ataupun beliau ingin mengutarakan apa yang ada, gagasan atau ide yang ada di dalam pikirannya. Akan tetapi beliau menurut saya kurang tepat memberikan ide atau saran terhadap peraturan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Akan tetapi saya salut kepada Bu Popon. Terima kasih atas ide dan gagasannya. Saya sendiri kurang setuju. Dulu orang tua sangat disiplin terhadap anaknya, membangunkan anak tiap pagi jam 4 atau kalau dulu saya itu subuh itu jam 4 sudah subuh, berarti orang tua itu membangunkan di antara jam 3 atau setengah 4. Bahkan jikalau anak itu sulit dibangunkan, bahkan saya sendiri pernah merasakan sampai dipukul ataupun siram ya. Itu semata-mata bentuk kecintaan orang tua terhadap anak agar anaknya disiplin waktu ya. Jadi kalau Bu Popon beralasan kerepotan atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi menerapkan sekolah masuk setengah 7, itu menurut saya kurang logis, Bu. Karena dari dulu orang tua itu pasti menginginkan anaknya disiplin terhadap waktu khususnya ya. Jadi mungkin anak-anak 70, 80, 90, bahkan ibu sendiri mungkin merasakan. Menurut saya sendiri lahiran tahun 90-an, 90 hampir ke 2000, saya merasakan itu. Pagi-pagi dibangunin orang tua, sholat subuh, memasak, bikin sarapan maksudnya. Setelah itu kalau dulu masih ada PR ya, kalau ada PR menyiapkan apa yang akan dipelajari di sekolah gitu ya. Menurut saya kebijakan dari keputusan Kang Deddy Mulyadi ini sangat baik untuk jangka ke depannya. Mungkin berat karena semua langkah baik itu menurut saya pasti akan berat dilakukan awalnya. Karena saya juga merasakan dulu itu seperti itu, dibangunkan pagi itu malesnya minta ampun lah. Bahkan orang tua itu sampai mukul, bahkan menyiram agar anaknya bangun kalau yang Islam yang menunaikan sholat subuh. Karena ada yang mengatakan bahwa pagi itu baik untuk daya ingat anak ya. Gitulah bahasanya, kurang lebih seperti itulah. Jadi terima kasih Bu Popon telah mungkin mewakili sebagian orang yang keberatan, akan tetapi saya pribadi salut dan acung jempol kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah memberikan kebijakan peraturan yang sangat hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.